Hidup ini tak selalu mudah. Terkadang kita berada di titik terendah, seolah dunia memaksamu untuk menyerah. Tapi justru di saat seperti itulah, ujian terbesar dari keyakinan sedang diuji. Mampukah engkau berdiri teguh? Mampukah engkau tetap percaya bahwa Allah bersamamu? Karena sejatinya, keyakinan adalah jembatan tak terlihat yang akan menuntunmu keluar dari kegelapan. Sahabat Lentera Kehidupan, sebelum kita masuk ke perenungan hari ini, tarik napas dalam, tenangkan hatimu sejenak. Tanya pada dirimu sendiri, apakah aku masih berdiri karena dunia atau karena Allah? Apakah langkahku hari ini didorong oleh keyakinan atau ketakutan? Mari kita duduk sejenak bersama keheningan. Lepaskan sejenak dunia dari genggaman pikiranmu, karena hari ini kita akan berjalan menelusuri perasaan-perasaan yang sering kita sembunyikan, tentang kegagalan, kesendirian, keteguhan hati, dan janji-janji Allah yang tak pernah ingkar. Bila kamu merasa pernah jatuh, pernah hilang arah, atau sedang berjuang tanpa banyak yang tahu, konten ini untukmu. Sebuah pelukan lewat kata yang semoga menjadi cahaya. Yuk siapkan hatimu. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini, agar lebih banyak jiwa yang ikut merenung, ikut menemukan harapan, dan ikut kembali kepadanya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tak ketinggalan setiap cahaya kecil dari Lentera Kehidupan yang insya Allah hadir menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa dunia seakan-akan menolakmu? Semua yang kamu perjuangkan tiba-tiba runtuh satu persatu. Doa seakan tak didengar, usaha seperti tak dihargai. Lalu kamu bertanya dalam diam, kenapa aku ya Allah? Ketika dunia berusaha meruntuhkanmu, Allah sedang mengujimu. Seberapa besar keyakinanmu padanya? Apakah kamu akan tetap berdiri? Ataukah menyerah dan menjauh dari cahayanya? Keteguhan itu bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang terus bangkit dengan membawa harapan, walaupun hati sering terluka. Setiap manusia pasti diuji, bahkan Nabi pun diuji, tapi mereka tidak tumbang karena mereka yakin, keyakinan mereka yang menyelamatkan. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan menilai dirimu dari seberapa banyak masalahmu. Nilailah dirimu dari seberapa besar keyakinanmu kepada pertolongan Allah saat masalah itu datang. Keyakinan bukan sekadar ucapan, ia adalah keteguhan hati yang berkata, aku percaya pada takdir dan janjinya, meski semuanya terlihat mustahil. Banyak orang kalah sebelum bertanding karena mereka meragukan diri sendiri. Padahal Allah telah menciptakanmu dengan kekuatan luar biasa yang belum kau sadari. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat ujian. Dan hanya mereka yang bersandar kepada Allah lah yang bisa melaluinya dengan damai. Jadi jangan heran jika dunia kadang kejam. Tugas kita bukan menyesali, tapi menghadapi dengan hati yang teguh dan keyakinan yang bulat kepada Allah. Karena ketika dunia berusaha meruntuhkanmu, berdirilah teguh, bukan untuk membuktikan pada manusia, tapi untuk menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa engkau tidak sendiri. Allah bersamamu. Hidup itu seperti ombak, kadang tenang, kadang bergelora. Tapi satu yang pasti, kapal yang berlayar dengan kompas keyakinan tak akan mudah tenggelam. Banyak orang berjalan dengan langkah gontai karena kehilangan arah. Padahal, ketika hatimu berpegang pada Allah, badai pun bisa kau lewati. Kita terlalu sering mencari kekuatan di luar diri. Padahal, kekuatan terbesar justru bersumber dari dalam, dari iman dan keyakinan. Keyakinan itu bukan sesuatu yang instan. Ia tumbuh perlahan, dari luka demi luka, dari doa-doa yang tertunda, dari harapan yang terus disiram kesabaran. Pernahkah kamu merasa seolah semesta menjauh? Saat itu, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Mungkin Allah sedang menyingkirkan segalanya agar kamu hanya bergantung kepadanya.
Kita ini manusia, bukan malaikat. Maka wajar jika kita goyah. Tapi jangan biarkan kegoyahan menghapus cahaya keyakinan yang pernah kamu bangun. Ketika hidup mengecewakan, ingatlah bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Ada surga yang menanti mereka yang tetap yakin di tengah keterpurukan. Keyakinan itu seperti api kecil dalam hati. Jika kau jaga, ia bisa membakar segala ketakutan. Tapi jika kau abaikan, ia akan padam oleh keraguan. Banyak orang bertanya, kenapa hidupku sulit padahal aku sudah berdoa? Jawabannya sederhana, karena Allah ingin kamu lebih dekat, lebih kuat, lebih yakin. Kadang kita perlu kehilangan semuanya, agar kita sadar bahwa satu-satunya yang benar-benar kita butuhkan hanyalah Allah. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan hati, agar tetap tenang dalam keimanan. Keyakinan itu bukan berarti tidak pernah takut, tapi tahu kepada siapa kita berlindung saat rasa takut datang. Dunia tak akan pernah sepenuhnya memihak, tapi Allah tak pernah sekalipun meninggalkan hambanya yang bersandar padanya. Jangan iri dengan jalan orang lain yang terlihat mulus. Mungkin Allah sedang melatihmu di jalan berbatu, agar kakimu kuat menghadapi masa depan. Kamu tidak gagal hanya karena tertunda. Selama kamu yakin, usahamu tetap bernilai di sisi Allah. Berhentilah menunggu dunia berubah untukmu. Mulailah berubah dengan memperkuat keyakinanmu kepada Allah. Hidup ini bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang tetap bertahan dengan sabar dan yakin. Jadilah seperti gunung, dihantam hujan, diterpa badai, tapi tetap berdiri teguh karena tahu siapa yang menciptakannya. Jangan biarkan dunia menentukan siapa kamu. Biarkan Allah yang menilaimu, karena hanya penilaiannya yang abadi. Hari ini mungkin berat, tapi percayalah, Allah sedang menyusun sesuatu yang indah. Jangan menyerah, yakinlah, karena itulah kunci dari segalanya. Kita hidup bukan di taman surga. Dunia ini bukan tempat untuk bersantai tapi medan perjuangan. Kadang kita merasa, kenapa hidupku penuh masalah? Jawabannya karena kita sedang diuji. Setiap air mata yang jatuh, setiap peluh yang mengalir, adalah bagian dari ujian itu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang Allah takdirkan, pasti ada maksudnya. Bahkan orang-orang yang paling dicintai Allah pun diuji. Rasulullah mengalami kehilangan, penderitaan, dan ditolak oleh kaumnya sendiri. Tapi beliau tetap tegar. Kita perlu menyadari bahwa dunia ini hanya sementara. Kesulitan yang kita alami hari ini tidak akan abadi, tapi bagaimana kita menyikapinya, itulah yang akan dibawa ke akhirat. Banyak dari kita ingin hidup yang tenang, bebas dari cobaan. Tapi kalau semua tenang, lalu di mana nilai perjuangan kita? Ujian justru membentuk siapa kita sebenarnya. Setiap kesulitan dalam hidup bukan berarti Allah benci, justru bisa jadi karena Allah cinta dan ingin kita lebih dekat padanya. Ujian adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, kembali ke Allah, dan menyadari betapa lemahnya kita tanpa pertolongannya. Jangan iri pada orang lain yang hidupnya terlihat mudah. Bisa jadi, mereka sedang diuji dalam bentuk kelapangan yang membuat mereka lupa pada Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka." Ketika hidup terasa berat, jangan menyerah. Bisa jadi Allah sedang menanamkan pahala besar untukmu, asal kamu sabar dan tetap yakin. Dunia ini ibarat ladang ujian. Kita menanam amal di sini dan memanennya nanti di akhirat. Maka bersungguh-sungguhlah menanam walau cuaca tidak bersahabat. Ingatlah selalu firman Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji? Al-Ankabut 2. Keyakinan adalah modal utama menghadapi ujian hidup. Keyakinan bukan hanya perasaan positif,
Ia adalah fondasi yang menopang langkah kita, terutama saat semua terlihat suram dan tak ada harapan dari manusia. Tanpa keyakinan kepada Allah, kita mudah tumbang. Tapi jika yakin walau badai datang, hati tetap tenang. Keyakinan membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan merespons masalah. Saat orang lain panik, orang yang yakin akan tetap mantap melangkah karena tahu Allah tak pernah tidur. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat akan dilempar ke api oleh kaumnya, beliau berkata dengan tenang, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolongku dan sebaik-baik pelindung. Ali Imran 173. Api yang membara pun tidak bisa membakarnya. Kenapa? Karena keyakinan beliau pada Allah lebih kuat daripada rasa takut pada api. Kadang kita terlalu cepat putus asa, baru diuji sedikit sudah merasa Allah tidak sayang. Padahal, siapa tahu Allah sedang menaikkan derajat kita lewat ujian itu. Keyakinan juga bukan hanya dalam ucapan. Ia terlihat dalam cara kita tetap berdoa, tetap berusaha, dan tetap sabar saat hasil belum terlihat. Saat hati merasa gelisah, kuncinya bukan menghindari masalah, tapi memperkuat keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan jalan keluar. Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Pagi hari ia keluar dalam keadaan lapar, dan sore hari ia kembali dalam keadaan kenyang." Keyakinan membuat kita tidak terburu-buru menilai sesuatu. Karena kita percaya, semua akan datang pada waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Orang yang yakin tidak mudah patah, karena mereka bersandar pada kekuatan yang tak terbatas, yakni Rabb semesta alam. Maka tanamkan dalam hati. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Talaq 3. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dalam hidup seringkali kita merasa sendirian. Doa sudah dipanjatkan, air mata sudah ditumpahkan, tapi jalan keluar tak kunjung datang. Hati pun bertanya, apakah Allah sedang meninggalkanku? Tapi satu hal yang harus kita yakini, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Hanya saja kita yang kadang terlalu sibuk dengan dunia, hingga lupa menyadari kehadirannya. Allah sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Bahkan ketika kita diam, Allah tahu isi hati kita. Saat kita menangis dalam sujud, Allah sudah lebih dulu mengetahui sebabnya. Rasulullah bersabda dalam hadits qudsi, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik, maka baginya kebaikan." Maka ketika engkau merasa sendiri, ubahlah cara pandangmu. Bukan Allah yang jauh, tapi hatimu yang butuh dibersihkan dari keraguan. Allah tidak akan membiarkanmu sendirian menghadapi beban tanpa menyiapkan kekuatan. Terkadang kekuatan itu datang dari jalan yang tak kamu sangka. Dalam Quran Surat Ad-Duha, Allah menenangkan Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ad-Duha 3. Ayat itu berlaku juga untuk kita. Jangan pernah merasa Allah membenci atau melupakanmu hanya karena kamu diuji. Bahkan dalam setiap nafasmu, ada tanda-tanda cinta Allah. Bukankah kamu masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk berdoa, dan memperbaiki diri? Dunia memang keras, tapi rahmat Allah selalu lembut. Dan siapa yang kembali kepadanya, akan Allah sambut dengan ampunan dan cintanya yang tak terbatas. Jadi jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa. Walau belum terlihat, Allah sedang menulis kisah indahmu dengan tinta kasih sayangnya. Ingatlah firman-Nya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat.
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Al-Baqarah 186. Keteguhan hati lahir dari kesabaran dan tawakal. Hidup ini bukan soal siapa yang paling kuat secara fisik, tapi siapa yang paling teguh hatinya ketika badai datang. Karena kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di dalam dada, yaitu kesabaran dan tawakal. Sabar itu bukan berarti diam tanpa reaksi, tapi kemampuan menahan diri dari amarah, kecewa, dan putus asa sambil tetap bergerak maju dalam keridaan Allah. Tawakal juga bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tapi setelah ikhtiar maksimal, hati kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, percaya bahwa apapun hasilnya, pasti yang terbaik. Banyak orang hancur bukan karena masalahnya besar, tapi karena hatinya rapuh. Sebaliknya, ada orang yang tetap tegar walau didera musibah bertubi-tubi, karena hatinya bersandar pada Rabb-Nya. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sabar adalah separuh dari iman. Tanpa sabar, iman akan goyah. Tanpa tawakal, usaha akan hampa. Dalam banyak kisah para nabi kita lihat bahwa sabar dan tawakal adalah dua sayap yang membawa mereka terbang tinggi menghadapi ujian. Lihatlah Nabi Ayub alaihi salam. Dengan sabar yang luar biasa, Allah pun mengangkat derajatnya. Allah berfirman, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Al-Anfal 46. Bersama sabar ada janji penyertaan Allah. Itu artinya kita tidak sendiri. Saat kamu bersabar, Allah turun tangan langsung untuk menolongmu. Dan tentang tawakal Allah menegaskan, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." At-Talaq 3. Jadi jika hati kita dipenuhi dengan sabar dan tawakal, maka badai hidup tak akan membuat kita tumbang. Mungkin kaki kita goyah, tapi hati tetap berdiri tegak. Keteguhan hati itu bukan bawaan lahir. Ia tumbuh dari luka-luka yang diobati dengan keikhlasan, dari kegagalan yang dijawab dengan harapan, dan dari doa-doa yang tak henti dipanjatkan. Maka jangan berhenti memperkuat hatimu. Bangun keteguhan dengan sabar saat terluka, dan tawakal saat tak tahu arah. Karena Allah cukup bagi mereka yang percaya. Semua yang terjadi punya hikmah meski belum kita pahami. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Kenapa aku yang sakit? Kenapa aku yang gagal? Kenapa dia pergi dari hidupku? Semua terasa seperti teka-teki yang tak ada ujungnya. Tapi satu hal yang harus kita yakini, tidak ada satupun kejadian yang sia-sia dalam hidup ini. Di balik setiap air mata, ada pelajaran. Di balik setiap kejatuhan, ada kebangkitan yang sedang Allah siapkan. Kita memang tidak selalu paham sekarang, tapi bukan berarti tidak ada makna. Karena hikmah tidak selalu tampak di depan mata, kadang ia butuh waktu untuk tumbuh dan disadari. Allah adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Setiap takdirnya penuh dengan hikmah meskipun tersembunyi di balik peristiwa yang kita benci. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 216 Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Ayat ini bukan sekadar penghiburan. Ia adalah pelita bagi hati yang sedang gelap, bahwa apapun yang terjadi, ada maksud baik di baliknya, meski belum kita mengerti hari ini. Seorang hamba yang cerdas akan memetik hikmah dari setiap musibah. Ia tidak mengeluh tapi bertanya pada dirinya sendiri, apa yang Allah ingin ajarkan padaku melalui ini? Lihatlah kisah Yusuf alaihi salam dikhianati saudara, difitnah, di penjara. Tapi semua itu adalah jalan menuju kemuliaan yang Allah rancang untuknya. Kadang kita hanya melihat rasa sakitnya, tapi lupa bahwa Allah sedang menata posisi kita agar lebih tinggi, lebih kuat dan lebih dewasa.
Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa suatu hal adalah keburukan hanya karena kamu belum melihat hasil akhirnya. Bisa jadi justru itu awal dari kehidupan yang lebih baik. Hikmah seringkali baru terlihat setelah luka sembuh, setelah hujan reda, setelah kabut tersingkap. Maka bersabarlah, karena waktu akan menunjukkan bahwa Allah tak pernah salah dalam menulis takdir. Ingat sabda Rasulullah, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat nikmat, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Kita butuh jatuh untuk bisa belajar bangkit. Tidak ada manusia yang selamanya kuat. Setiap orang pasti pernah jatuh, tersungkur, bahkan merasa tidak berdaya. Tapi tahukah kamu, terkadang justru dalam kejatuhan itu, kita menemukan jati diri yang sesungguhnya. Allah tidak membiarkan kita jatuh tanpa maksud. Bahkan dalam kejatuhan, ada pelajaran yang tidak akan kita dapat saat kita berdiri. Jatuh mengajarkan kita untuk rendah hati, bahwa sehebat apapun usaha kita tetap butuh pertolongan Allah, bahwa tak selamanya rencana kita lebih baik dari rencananya. Kita jatuh bukan untuk dipermalukan, tapi untuk dibentuk. Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak dalam menapaki hidup. Seperti pohon yang dipangkas kadang sakit, tapi dari luka itu akan tumbuh cabang yang lebih kokoh. Demikian pula manusia. Dari kegagalan, tumbuh ketangguhan. Rasulullah sendiri pernah mengalami kejatuhan secara duniawi, diusir dari Mekkah, dihina, dilempari batu, tapi beliau tidak menyerah. Justru dari kejatuhan itulah Islam tumbuh menjadi cahaya dunia. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah 6. Ayat ini bukan hanya memberi harapan, tapi juga mengajarkan bahwa kejatuhan adalah bagian dari proses menuju kemudahan yang lebih besar. Jangan takut gagal, karena gagal bukan berarti akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Banyak orang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi karena mereka tak pernah berhenti bangkit. Allah tidak menilai seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sungguh kita bangkit untuk kembali kepadanya setiap kali terjatuh. Setiap luka adalah pintu menuju pemahaman. Setiap air mata adalah air yang menyirami benih kesabaran. Dan setiap kegagalan adalah langkah menuju pencapaian sejati. Maka jika hari ini kamu merasa jatuh, ingatlah firman Allah. Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Ali Imran 139. Jangan bandingkan jalan hidupmu dengan orang lain. Salah satu sumber kegelisahan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal setiap orang punya jalan masing-masing yang sudah Allah gariskan. Kita lupa bahwa hidup ini bukan lomba lari cepat. Bukan soal siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang paling tekun bertahan di jalan yang benar. Setiap takdir sudah tertulis dengan sempurna, maka membandingkan nasibmu dengan orang lain hanya akan merusak ketenangan yang seharusnya kamu syukuri. Ada orang yang rezekinya cepat, tapi diuji dalam ketenangan rumah tangga. Ada yang lambat menikah, tapi diberi keluarga yang sakinah. Semua seimbang, semua ada ujian dan nikmatnya. Rasulullah bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih rendah darimu, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi darimu dalam hal dunia, karena hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah. Saat kamu merasa tertinggal, mungkin Allah sedang memelukmu erat agar tak salah arah. Saat orang lain terlihat bahagia, jangan lupa, apa yang tampak belum tentu seindah yang terlihat. Kita tak tahu perjuangan di balik senyum orang lain. Kita juga tak tahu air mata yang mereka sembunyikan. Maka jangan iri, jangan minder. Fokuslah pada perjalananmu sendiri.
Jika kamu merasa lambat dalam mencapai sesuatu, ingat bahwa Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Tapi beliau tidak menyerah, karena beliau tahu yang dinilai Allah adalah kesungguhan, bukan hasil duniawi. Jangan menilai hidupmu berdasarkan pencapaian orang lain, tapi ukurlah hidupmu dengan kedekatanmu kepada Allah. Itulah ukuran sejati keberhasilan. Orang yang terus membandingkan dirinya akan sulit merasa cukup, tapi orang yang bersyukur atas setiap langkahnya akan hidup lebih tenang dan bahagia. Allah berfirman, "Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." At-Tin 4. Artinya, kamu diciptakan unik dan istimewa, tidak untuk meniru siapapun. Maka jangan bandingkan prosesmu. Jalani dengan yakin, karena jalanmu sudah Allah susun dengan indah, asal kamu terus melangkah dengan iman. Allah menilai proses bukan hasil dunia. Kegagalan adalah cara Allah menguatkan. Yakinlah, akhir yang baik selalu untuk mereka yang bersabar. Banyak dari kita menilai keberhasilan dari pencapaian dunia. Seberapa banyak uang yang dikumpulkan, seberapa tinggi jabatan yang diraih, seberapa terkenal nama kita. Padahal dalam pandangan Allah, ukuran keberhasilan sangat berbeda. Allah tidak menilai hasil akhir yang terlihat oleh manusia. Allah menilai niat, perjuangan dan konsistensi kita dalam kebaikan, walau hasilnya tidak selalu terlihat di dunia. Berapa banyak orang yang tampaknya gagal menurut manusia, tapi sangat mulia di sisi Allah, seperti para syuhada atau para dai yang wafat dalam kesunyian. Nama mereka tak terkenal, tapi catatan amal mereka bersinar di langit. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya, Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Maka jangan terlalu sibuk memikirkan, "Aku belum sukses." Tapi tanyakan, "Sudah sejauh mana aku jujur dalam berjuang?" Karena justru dari keikhlasanmu itulah Allah membalas dengan kemuliaan akhirat. Kadang kita mengira hidup ini kompetisi, tapi bagi Allah yang dicatat bukan seberapa cepat kamu mencapai sesuatu, melainkan seberapa kuat kamu bertahan dalam jalan yang benar meski lambat. Setiap langkah dalam perjuangan kebaikan walau kecil tetap Allah catat. Bahkan sekadar menyingkirkan duri dari jalan pun menjadi amal kebaikan. Allah berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebaikan, sebesar zarrah atom, niscaya dia akan melihat balasannya." Az-Zalzalah 7. Maka tak ada amal yang sia-sia, tak ada perjuangan yang tak terlihat. Allah mencatat semuanya dengan detail, termasuk air mata yang kamu sembunyikan saat berjuang sendirian. Namun dalam proses itu, pasti akan ada kegagalan, akan ada luka, kecewa, bahkan keinginan untuk menyerah, dan itulah bagian dari cara Allah menguatkanmu. Kadang kegagalan datang bukan karena kita salah, tapi karena Allah ingin kita tumbuh. Kegagalan adalah ruang latihan jiwa untuk menjadi lebih matang dan tawakal. Kalau kita selalu berhasil, kita bisa lupa pada Allah. Tapi saat gagal, kita kembali sujud, kembali menangis, kembali bergantung padanya. Dan disitulah letak rahmat tersembunyi dari kegagalan. Nabi Yusuf alaihissalam pernah dijatuhkan, dikhianati, di penjara, tapi kegagalan demi kegagalan itu adalah tangga menuju puncak kemuliaan. Dari tahanan, ia menjadi pemimpin. Jangan anggap kegagalan sebagai hukuman, anggaplah ia sebagai koreksi cinta dari Allah. Karena Allah tak ingin kamu tenggelam dalam kesombongan hasil. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 155. Sabar adalah kekuatan yang tenang, bukan pasrah tapi tetap berdiri meski dunia berguncang. Orang yang sabar tidak kehilangan arah, karena ia yakin Allah tidak tidur. Rasulullah bersabda,
Siapa yang bersabar, Allah akan menolongnya, dan tidak ada pemberian yang lebih luas dan lebih baik dari sabar. Lalu bagaimana kita bisa sabar? Dengan mengingat bahwa hasil di dunia ini sementara, tapi hasil di akhirat kekal. Bahwa kemenangan sejati bukan mobil mewah atau rumah besar, tapi hati yang tenang dan akhir hidup yang husnul khatimah. Ketika kamu bersabar, kamu sedang membangun benteng untuk hatimu. Kamu tidak tunduk pada emosi, tidak dikendalikan kecewa, tapi berjalan dengan keyakinan bahwa Allah punya skenario terbaik. Sabar bukan berarti diam, tapi sabar adalah aktif. Aktif dalam doa, aktif dalam usaha, dan aktif dalam menjaga hati tetap tenang. Dalam Quran Surat Az-Zumar 10, Allah berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Lihat, pahalanya bukan 1:1, tapi tanpa batas. Karena kesabaran adalah bukti keimanan tertinggi, kamu tidak hanya percaya pada Allah, tapi juga bersedia menunggu janjinya. Dan jangan kira sabar tak akan membawa hasil. Justru akhir yang baik, husnul khatimah, hanya dimiliki oleh mereka yang bersabar sampai akhir. Tidak sedikit orang yang awalnya baik, tapi kemudian kecewa, marah, meninggalkan Allah karena merasa doa tak dikabulkan. Maka yang Allah cintai adalah mereka yang tetap bertahan, meski berat. Allah berjanji. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas 83. Selama kamu tetap di jalan ketaatan, walau lambat walau sepi, kamu sedang menuju kemenangan abadi. Jangan bandingkan dirimu dengan orang yang terlihat cepat sukses, tapi jauh dari Allah. Karena apa gunanya kaya raya jika hati kering dari iman? Apa gunanya terkenal jika jiwa kosong dari pengharapan pada Rabb? Yakinlah, hidup yang terlihat sepi tapi penuh kesabaran dan keteguhan iman akan dihargai lebih tinggi oleh Allah dibanding hidup yang gemerlap tapi penuh kesia-siaan. Saat kamu tidak menyerah, saat kamu tetap yakin walau tidak ada tanda-tanda pertolongan, saat kamu tetap sujud walau doa belum dijawab, disitulah kemuliaanmu. Allah melihatmu, Allah mendengarmu, dan Allah sedang menyimpan jawaban yang lebih indah daripada yang kamu kira. Jangan berhenti hanya karena belum sampai, karena seringkali bukan keberhasilan yang membesarkan kita, tetapi perjuangan yang mengantarkan kita pada nilai sejati kehidupan. Maka tetaplah yakin, tetaplah berjalan, karena akhir yang baik selalu dan selalu milik mereka yang bersabar dengan penuh keyakinan. Hidup memang bukan tempat istirahat, ia adalah ladang ujian, tempat kita belajar mencintai Allah dalam suka maupun duka. Dan selama kita punya keyakinan, tidak ada luka yang sia-sia. Jangan menilai dirimu dari dunia yang sementara. Ukurlah dirimu dari seberapa kuat kamu bertahan di jalan kebenaran, seberapa dalam kamu bersabar, dan seberapa teguh hatimu meski tak selalu menang di dunia. Kegagalan yang membuatmu dekat dengan Allah jauh lebih mulia daripada keberhasilan yang menjauhkanmu dari sujud. Ingatlah, prosesmu yang panjang, air matamu yang jatuh dalam diam, doa-doamu yang belum terjawab, semuanya sedang ditulis oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Maka jangan menyerah. Jika dunia menekanmu, tetaplah bersujud. Jika langkahmu goyah, tetaplah melangkah perlahan. Karena Allah lebih dekat dari apa yang kamu bayangkan. Keyakinan bukan tentang hidup tanpa rintangan, tapi tentang tetap percaya meskipun jalan gelap. Karena di ujung kesabaran itu, Allah sudah menyiapkan cahaya yang tak tertandingi. Jangan malu dengan prosesmu yang lambat. Allah tidak meminta kamu cepat, Allah hanya ingin kamu tetap istiqamah. Dunia ini hanya sementara, tapi nilai yang kamu bangun dalam hatimu akan abadi selamanya. Maka pastikan hatimu tetap dipenuhi iman, bukan keluhan. Kamu tidak sendiri. Ada jutaan hamba Allah yang juga sedang berjuang, yang juga sedang mencari cahaya di tengah gelap. Kita semua sama, lemah, tapi ingin dekat dengannya.
Dan semoga di ujung jalan yang panjang ini kita bisa berkata dengan damai, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tetap memilih-Mu, tetap percaya padamu, dan tetap bertahan bersamamu." Sahabat, sebelum kita akhiri perjalanan renungan ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala, melunakkan hati, dan bermunajat kepada Allah. Mari kita berdoa, bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati yang tulus, yang rindu akan pelukan kasih sayang-Nya. Ya Allah, di saat dunia melemahkanku, kuatkan hatiku dengan cahaya-Mu. Di saat harapanku runtuh, bangkitkan aku dengan janji-janji-Mu. Jangan biarkan aku menyerah, ya Rabb, walau langkahku berat dan jalanku gelap. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkanku. Ya Allah, jika aku harus jatuh, biarlah itu menjadi sebab aku kembali padamu. Jika aku harus kehilangan, biarlah yang hilang hanyalah dunia, bukan iman di hatiku. Bimbing aku untuk tetap sabar, tetap tawakal, tetap yakin, meski hasil belum tampak. Ya Allah, luruskan niatku, jaga hatiku dari keluh kesah dan tuntun langkahku menuju husnul khatimah. Izinkan aku menjadi hamba yang kuat karena-Mu, bukan karena dunia. Izinkan aku mencintai-Mu lebih dari apapun yang bisa ditawarkan dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah meluangkan waktu-Mu untuk bersama kami dalam perenungan ini. Terima kasih karena memilih bertahan, walau hidup tak selalu mudah. Terima kasih karena terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, walau tak selalu dimengerti. Dan terima kasih karena tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan-Mu. Semoga setiap kalimat yang kau dengar hari ini menjadi cahaya dalam gelap, dan menjadi pengingat bahwa dirimu begitu berharga di hadapan Allah, bahkan saat dunia meremehkan. Tetaplah melangkah, walau perlahan. Tetaplah berharap, walau belum tampak. Dan tetaplah bersama Allah, karena itulah tempat pulang terbaik dari segala lelah. Sampai jumpa di perenungan selanjutnya, sahabat Lentera Kehidupan. Semoga Allah senantiasa menjaga hati dan langkah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.